Shalom saudara, Beta Mitras kita hari ini atau rumah pengajaran kita terambil dari Keluaran pasalnya yang kelima. Tetapi saya akan membaca dari ayat yang ke-6 sampai dengan 9 saja. Demikianlah kata Tuhan bagi kita. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami, tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Saudara, tema kita hari ini adalah terikat dengan pekerjaan. Apa sih bedanya orang yang rajin bekerja dengan orang yang terikat dengan pekerjaannya? Saudara, orang yang rajin bekerja adalah orang yang suka bekerja dengan kesungguhan dan usaha, serta dirinya yang mengatur dan mengikat pekerjaan itu. Jadi bukan pekerjaan yang mengikat dirinya atau mengatur dirinya, sebaliknya dirinya lah yang mengatur atau mengikat pekerjaannya. Sebaliknya saudara, orang yang terikat dengan pekerjaan adalah juga orang yang suka bekerja dengan kesungguhan dan usaha, namun dia yang diatur oleh pekerjaannya, dia yang diperbudak oleh pekerjaannya, dia yang terikat oleh pekerjaannya. Sehingga saudara, karena pekerjaannya dia tidak punya waktu bersama keluarga. Karena pekerjaannya dia tidak bisa berdoa. Karena pekerjaannya dia tidak punya waktu untuk bersaat teduh. Karena pekerjaannya dia tidak punya waktu untuk beribadah, termasuk juga tidak punya waktu untuk melayani Tuhan. Sehingga saudara, hidupnya dan hari-harinya hanya dihabiskan dengan bekerja, bekerja, dan bekerja. Dari pagi sampai malam. Sehingga bukan dia yang mengikat pekerjaan, namun dirinya yang justru terikat dengan pekerjaannya. Saudara, pada waktu itu Musa menghadap Firaun untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu meminta izin supaya umat dapat pergi ke padang gurun untuk beribadah. Saudara, ketika Firaun mendengar permintaan ini, Firaun menolak permintaan itu. Mengapa saudara? Sebab ia tidak mengenal Allah Israel. Apalagi saudara, Firaun sendiri merupakan salah satu Allah yang disembah oleh orang Mesir. Dan karenanya tidak mengherankan apabila Firaun ini menyombongkan diri dengan tidak mau mengenal dan mengakui Allah Israel. Ia berkata saudara, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Saudara, pada saat itu Mesir memiliki banyak dewa. Sehingga saudara, Firaun berpikir, untuk apa umat ini harus pergi ke padang gurun menyembah Allah Israel? Untuk apa? Bukankah di tanah Mesir sudah punya banyak Allah? Bahkan saudara, Firaun sendiri meyakini bahwa Allah orang Mesir atau dewa orang Mesir itu jauh lebih kuat, jauh lebih hebat dari Allahnya orang Israel. Apa buktinya saudara? Buktinya orang Israel diperbudak. Buktinya orang Israel dijajah. Itu membuktikan bahwa Allah orang Mesir jauh lebih hebat dan lebih kuat. Itu pikiran Firaun. Dan sebagai jawaban atas permintaan Musa dan Harun itu saudara, Firaun justru makin mempersulit keadaan orang Israel. Firaun makin meningkatkan pengawasan dengan ketat. Ia menekan orang Israel dengan cara menghilangkan bahan baku, namun menuntut hasil yang sama dan kualitas kerja yang tidak berkurang sama sekali. Jadi umat ditekan, dikasih pekerjaan yang berat. Tujuannya untuk apa saudara?
Tujuannya dalam Keluaran 5 ayat 9 dikatakan mereka terikat kepada pekerjaannya. Dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Saudara, tujuan daripada Firaun menekan umat Tuhan pada saat itu, memberi pekerjaan-pekerjaan yang berat, tidak dikasih waktu untuk istirahat dan sebagainya. Tujuannya adalah supaya umat terikat dengan pekerjaannya. Umat diperbudak oleh pekerjaannya, sehingga ketika umat sudah terikat dan diperbudak oleh pekerjaannya, maka mereka tidak punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan lewat Musa dan Harun. Mereka pun juga tidak punya waktu untuk memikirkan ibadah. Jadi saudara, ini cara Firaun supaya umat pada masa itu tidak bisa beribadah kepada Tuhan, yaitu dikasih pekerjaan yang berat supaya mereka terikat dengan pekerjaannya. Saudaraku, rajin bekerja itu harus. Saya sendiri suka rajin bekerja di dalam pelayanan. Bahkan firman Tuhan sendiri katakan, saudara, orang yang malas jangan makan. Artinya kekristenan mengajarkan rajin dalam bekerja. Tetapi saudara, apabila pekerjaan itu membuat kita tidak dapat berdoa, membuat kita tidak dapat mendengar firman, membuat kita tidak dapat beribadah, termasuk juga membuat kita tidak bisa melayani Tuhan, berarti kita sudah masuk dalam jebakan setan. Berarti kita sudah terikat dengan pekerjaan, dan itulah cara setan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itu saudara, mari kita rajin bekerja. Tetapi mari kita juga memohon hikmat dari Allah, supaya kita tidak terikat dengan pekerjaan, tetapi kita yang mengatur pekerjaan. Sehingga sekalipun kita rajin bekerja, kita tetap bisa berdoa, kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan, kita tetap bisa beribadah, bahkan kita tetap bisa melayani Tuhan. Dan kita tidak akan kehilangan berkat rohani yang dari surga. Mintalah hikmat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami ya Tuhan, supaya kami rajin bekerja, tetapi kami tidak boleh terikat dengan pekerjaan. Karena pekerjaan kami tidak bisa berdoa, karena pekerjaan kami tidak bisa melayani Tuhan, karena pekerjaan kami tidak bisa mendengarkan firman, bahkan karena pekerjaan kami tidak bisa beribadah.
berarti itu menunjukkan kami sudah terikat dengan pekerjaan dan kami sudah masuk ke dalam jebakan setan yang berusaha menjauhkan kami dari Allah. Kiranya Engkau memberikan hikmat bagi kami ya Bapa. Sekalipun kami rajin bekerja, kami giat bekerja, tetapi kami masih dapat berdoa, kami dapat merenungkan firman, kami dapat beribadah, dan kami pun juga dapat melayani Engkau. Mampukan seluruh umat-Mu untuk dapat melaksanakan firman-Mu ini. Sementara hamba-Mu juga berdoa ya Bapa untuk beberapa jemaat yang sedang dalam masa pemulihan. Berdoa untuk AI Jayin yang beberapa waktu lalu telah dioperasi dan bersyukur saat ini sudah mulai bisa berjalan. Kiranya juga Tuhan tolong memberikan pemulihan kepada AI Jayin. Terlebih hatinya, biarlah hatinya pun juga makin cinta Tuhan. Melalui pengalaman ini, biarlah juga makin terikat dengan perjanjian. Hamba-Mu berdoa juga untuk proses kesehatan ke depan. Biarlah kiranya Allah sendiri yang akan menyertainya. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk AI Iing yang minggu lalu pun sempat sakit Bapa. Kiranya juga Tuhan tolong memberikan kesehatan dan pemulihan, terlebih juga kekuatan di dalam iman. Biarlah kiranya AI Iing bersama dengan Suk Juan terus menaruh harapan hanya kepada Allah saja. Pakailah anak-anak, pakailah menantu, bahkan pakailah cucu, yaitu Andrew dan Aro yang tinggal bersama-sama untuk dapat memperhatikan Bobo dan kungkungnya, untuk dapat mendukung, untuk dapat membantu, untuk dapat mensupport. Dan kiranya berkat rohani yang dari sorga yang akan memberikan kekuatan kepada AI Iing sekeluarga. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk Ibu Leli Susanti yang beberapa waktu lalu juga sempat terjatuh. Kiranya juga Tuhan Kau memberikan kekuatan terlebih di dalam iman, dalam kesederhanaannya. Biarlah Ibu Leli Susanti tetap menaruh harapan dan percaya hanya kepada Engkau. Demikian juga untuk Ibu Indrawati yang beberapa waktu lalu juga sempat jatuh. Kiranya juga Tuhan tolong imannya yang sederhana itu pun menjadi kekuatan baginya untuk terus menaruh harapan dan permohonan kepada Tuhan. Pakailah keluarga, pakailah gereja, pakailah komisi usia bahagia untuk dapat memperhatikannya, untuk dapat mengasihinya dalam perbuatan yang nyata. Demikian juga hamba-Mu berdoa ya Bapa untuk Kuroni. Kiranya juga Tuhan tolong Kuroni supaya Tuhan lembutkan hatinya dan terus menaruh harapan hanya kepada Tuhan saja. Lewat segala suatu peristiwa yang Tuhan izinkan, Tuhan punya maksud yang terbaik. Demikian juga seluruh jemaat yang pada hari Minggu nanti akan menyambut sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mempersiapkan dengan berdoa, membaca firman, dan membangun hubungan yang baik dengan keluarga yang terdekat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.